Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf karena kondisi saya lagi tidak fit karena saya sekarang ini lagi demam ya. Lagi demam, jadi saya harus pakai jaket gitu, karena tidak sehat. Saya ingin menyampaikan bahwa pada saat Islam datang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW, itu segala problematika umat yang terjadi pada saat itu langsung mendapatkan fatwa hukum dari baginda Nabi. Kita lihat misalkan sering kita mendengar ceritanya ada orang yang tidak menemukan air, sedangkan pada saat itu dia harus melaksanakan sholat. Jadi apa yang dia lakukan? Dia lakukan adalah bertayamum. Nah, fatwa tentang keabsahan tayamum itu ditanyakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengiyakan, artinya membolehkan tayamum menjadi pengganti air untuk sholat. Nah, banyak sekali apa yang dilakukan oleh sahabat itu mendapat pengabsahan dari baginda Rasul Muhammad SAW. Ada juga yang tidak membolehkan gitu. Rasul tidak membolehkan. Nah, itu yang ketika pada masa awal baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, kemudian pada masa Rasulullah setelah wafat itu para sahabat ya, pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali ya. Mereka para sahabat-sahabat, ada kibarus sahabat, sahabat-sahabat besar Rasulullah, yang mana sahabat-sahabat besar Rasulullah ini terkenal di bidang fikihnya. Misalkan Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas begitu. Ada Sayyidina ada Ali bin Abi Thalib, yang mana juga menantu Nabi Muhammad SAW. Nah, kibarus sahabat yang memiliki pemikiran di fikih begitu. Nah, ini menjadi salah satu rujukan di dalam memberikan pernyataan-pernyataan hukum atau konsepsi hukum terhadap problematika yang dihadapi. Nah, muncul suatu pertanyaan di saat umat Islam telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ada kalimat yang mengatakan an-nusus mutanahiyah wal waqa'i ghaira mutanahi. Artinya nas Al-Qur'an gitu, nas hadis itu telah berhenti. Al-Qur'an tidak lagi turun karena sudah 30 juz itu. Tidak ada hadis lagi gitu. Setelah Rasulullah wafat tidak ada hadis yang muncul lagi gitu. Nah, tetapi problematika umat ini terus bertambah. Kita bisa lihat misalkan problematika saat ini COVID begitu. Penanganan sholat bagi mereka yang terkena COVID gitu. Atau ada problem sholat berjarak gitu. Kan sholat jamaah yang kalimat sufu vakum, rapatkan safnya gitu. Tapi saat ini orang rapatnya renggang-renggang gitu, jarang-jarang. Ini kan problem. Secara kefikihan ini problem. Nah, makanya apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah mencari atau menggali sumber-sumber hukum dalam Islam, kemudian menelurkan dia dalam suatu pendapat hukum Islam.
Nah, sumber hukum Islam itu sebagaimana kita ketahui ada Al-Qur'an. Sumber pertama itu Al-Qur'an. Sumber yang kedua ada hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ijma. Ijma ulama, ijma sahabat, ijma. Yang keempat ada qiyas. Nah, itu yang apa namanya? Yang disepakati. Ada yang tidak disepakati, masing-masing memiliki konsep masing-masing. Nah, metode dalam mengambil keputusan hukum itu namanya usul fikih. Bagaimana problem menyikapi menggali hukum di dalam teks Al-Qur'an, menggali hukum teks dalam hadis, melihat model-model kias gitu, mengkiaskan khamr dengan minuman keras bir begitu dengan khamr. Ini metode kias, mengkiaskan sesuatu dan lain sebagainya. Ada maslahah mursalah, ada ihtisan dan lain sebagainya. Nah, metode cara mengungkapkan atau menggali sumber-sumber hukum itu namanya usul fikih. Nah, produk yang dihasilkan itu namanya fikih. Produk yang dihasilkan fikih. Makanya fikih itu terkait dengan hukum syara. Hukum dari segala sesuatu, hukum sesuatu. Hukum puasa, hukum zakat, kemudian hukum sholat yang jarang-jarang itu tadi gitu. Di kondisi Covid ini bagaimana hukumnya gitu. Atau mensolatkan orang yang terkena Covid, yang meninggal dunia tapi dia Covid, bagaimana cara memandikan dan lain sebagainya. Itu fikih. Hukumnya bagaimana? Buahnya, hasilnya itu fikih. Nah, cara mendapatkan hasil itu tadi tentu pakai ada metode. Oh, kok bisa jadi ini boleh, ini halal, ini haram. Nah, ada metodenya. Metodenya adalah usul fikih. Nah, itu gitu. Usul fikih ini terumuskan pertama kali pada pertama kali itu dirumuskan dengan konsep yang sistematis itu oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan fikih itu sudah ada sejak masa awal pada Rasulullah. Siapa yang memberikan fatwa hukumnya? Rasulullah. Para sahabat ada kibarus sahabat begitu. Memberikan fatwa hukum tentang fikih. Nah, sampailah nanti muncul di abad pertengahan itu ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal gitu. Itu mazhab yang Sunni yang terkenal, walaupun ada lagi tokoh-tokoh mazhab yang lain seperti Imam Hasan Al-Basri, As-Sawri, kemudian siapa lagi? Ja'far As-Shadiq, misalkan Imam Ja'far As-Shadiq. Itu banyak mazhab dari tokoh-tokoh mazhab maksud saya. Nah, beliau hanya saja mazhabnya itu seperti mazhab Imam Abu Sufyan As-Sawri itu tidak terlalu berkembang hingga saat ini gitu. Saya kira itu saja dulu pengantar dari saya. Terima kasih. Artinya di dalam perkembangan hukum Islam itu terbuka cara untuk menggali Islam. Makanya ini ada yang terbaru ini, misalkan apa yang diungkapkan oleh Jasir Auda itu tentang maqasidus syariah. Maqasidus syariah, bagaimana yang diutamakan di dalam menggali hukum itu adalah maqasid, tujuan dari penetapan hukum itu sendiri misalkan gitu. Nah, ini terus berkembang hingga saat ini pemikiran dalam menetapkan hukum Islam. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf
Atas segala kekurangan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.